hadirin hadirat jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk bersilaturahim di Masjid Adz-Dzikra, ya, di Masjid Adz-Dzikra. Alhamdulillah Masjid Adz-Dzikra, ingat artinya apa? Ingat, ya, Dzikra Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Adz-Dzikra memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan namanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Ya, bermanfaat bagi orang beriman. Sebaliknya, kalau ada orang yang gak mau mengingat, gak mau diberi peringatan, berarti dia gimana ya jemaah sekalian? Dia mukmin yang gak bisa memberi manfaat. Dia mukmin yang gak mau mengambil manfaat. Kenapa? Gak mau memberi peringatan dan gak mau diingatkan. Malam hari ini kita mengingat peristiwa lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah diungkapkan, a'zamul a'yadi 'idan maulidul hadi syakur. A'zamul a'yadi 'idan maulidul hadi syakur. Paling agungnya hari raya itu adalah hari raya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, itu semuanya nggak akan ada kalau tanpa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dia muslim tapi enggan mengingat Nabi, mengingat peristiwa momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cuma tahu hari raya dua orang, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Tetapi orang-orang mukmin yang punya rasa mahabbah yang lebih pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha mencari malam yang paling istimewa bagi alam semesta ini adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling istimewa dalam semesta. Semuanya termuliakan di malam tersebut. Kalau malam yang paling istimewa bagi baginda Nabi Muhammad, malam yang paling istimewa bagi baginda Nabi Muhammad SAW ialah malam Isra dan juga Mi'rajnya. Kenapa? Dalam Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senikmat-nikmatnya berjumpa. Maka malam terindah bagi Nabi Muhammad Isra Mi'raj, malam terindah bagi alam semesta ini, malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lahirnya baginda Nabi Muhammad kita sudah sering mendengar betapa banyak peristiwa ajaib. Ya, Wulidan huda fal kainatu diyahu. Tatkala dilahirkan al-huda, pembawa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini terang benderang. Malamnya itu kayak pagi hari. Kapan lahirnya Nabi Muhammad? Pagi, siang, sore, malam, atau jam berapa? Ada yang tahu? Jam berapa? Malam ya? Di dalam kitab-kitab Maulid diungkapkan wa qubaila fajril abrazat syamsul huda, dan dilahirkan baginda Nabi Muhammad qubaila fajr, beberapa saat sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbit fajar, terbitlah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di kota Mekah, cahayanya sampai ke negeri Syam. Lahir di kota Mekah, orang di negeri Syam melihat ada cahaya apa? Terang benderang. Itu malam gak kayak biasanya. Malam merasakan betapa dahsyatnya cahaya yang indah yang terpancar, gak tahu. Ternyata itu adalah malam yang sangat istimewa. Beberapa saat sebelum fajar,
lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu baginda Nabi Muhammad itu lahirnya gimana? Sampai-sampai kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, kata Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang bikin keimananku bertambah pada Nabi Muhammad ialah masih kecil, masih bayinya Nabi Muhammad SAW. Itu telunjuknya bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ke atas, ke bawah. Tiba-tiba qamarun atau bulan purnama bergerak sesuai arah telunjuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Telunjuknya Nabi Muhammad bergerak ke kanan, bulan bergerak ke kanan. Telunjuknya Nabi Muhammad kecil, masih bayi, belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, bergerak ke kiri, itu bulan ikut bergerak ke kiri. Telunjuknya Nabi Muhammad bergerak ke atas, ikut ke atas, itu bulan purnama. Abbas bin Abdul Muthalib melihat peristiwa kejadian tersebut. Lihat Nabi Muhammad kecil, mainannya bukan sembarang mainan. Ya, kalau kita mainannya beli di mana? Anak-anak kita mainannya beli di Gembrong. Tahu-tahu orang Bekasi pasar Gembrong. Ya, belinya di pasar Gembrong kalau kita ya. Tapi Nabi Muhammad dari kecil mainannya udah antariksa, bulan. Bulan bergerak sesuai arah telunjuknya baginda Nabi Muhammad sampai diungkapkan wal kaunu isyaratun wa antal maqsudu. Alam semesta ini memberikan isyarat, yang dimaksud, yang ditunjuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Alam semesta ini memberikan isyarat, petunjuk. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak sadar melihat bulan, nggak ingat dengan Nabi Muhammad, oh kita orang yang merugi. Ada orang bisa sampai ke bulan tapi nggak beriman pada Nabi Muhammad, itu orang merugi. Kenapa? Bulan sudah bercengkrama dengan Nabi Muhammad kecil. Dari kecil sudah bercengkrama dengan Nabi Muhammad. Udah gedenya Nabi Muhammad gimana? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh telah menjadi dekat hari kiamat dengan terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kebelah menjadi dua. Dari kecilnya udah akrab kayak begitu. Udah gedenya ngebelah bulan. Tahu orang-orang Arab jahiliyah dulu gimana? Orang Arab jahiliyah dulu kalau mau melihat keindahan, kalau orang Bekasi mau lihat keindahan, jalan-jalannya kemana? Hah? Jalan-jalannya kemana? Tahun ini kemana jalan-jalannya? Paling puncak ya, jauhan dikit Bandung gitu. Orang jahiliyah dulu di Arab kalau mau melihat keindahan, dia di malam purnama, Lailatul Badr, dan bulan purnama. Kenapa? Karena saya kan padang gersangnya. Dia ngeliat keindahan bulan purnama aja, seneng pandangin malam-malam. Begitu lahir baginda Nabi Muhammad SAW, itu bulan purnama kalah indah, sehingga orang-orang berpaling ke wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dia bandingin bulan purnama dengan wajah Nabi Muhammad. Bulan purnama dengan wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad lebih bercahaya. Wajah Nabi Muhammad lebih senang dipandang, lebih nikmat dipandang. Makanya diungkapkan yagharul qamar min husni wajhi. Bulan purnama ini cemburu karena keindahannya kalah dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling nggak kita harus kenal dulu Nabi Muhammad SAW. Lihat, fisik kalau ditanya Nabi siapa yang paling ganteng? Ya, mungkin nanti ada yang bilang Nabi Yusuf. Ya, Nabi siapa yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Makanya kalau ibu-ibu hamil 7 bulanan dibacain apa? Dibacain surat Yusuf. Katanya kenapa? Biar ganteng. Kesampaian nggak dengan anak hebatnya? Kesampaian nggak anak paling ganteng? Kayak Nabi Yusuf atau kayak siapa? Ya? Katanya kayak begitu. Dibacain Nabi surah Yusuf biar gantengnya kayak Nabi Yusuf. Ya sekarang jangan begitu juga. Boleh baca surah Nabi Yusuf, niatin biar menjaga kehormatan kayak Nabi Yusuf, nggak berbuat zina. Tapi kalau dibilang gantengan jauh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Yusuf ini u'tiyal jamal, beliau dikasih ketampanan. Walam yu'tal jalal,
belum dianugerahkan kewibawaan, ganteng tapi kewibawaannya nggak diberikan oleh Allah secara sempurna. Makanya perempuan ketika melihat Nabi Yusuf gimana? Dia potong jari-jarinya, ya kan? Ma'adha bashar, ini laki kayak gimana? In hadza illa malakun karim, ini malaikatnya ganteng luar biasa. Perempuan itu melihatnya pakai syahwat, pandangnya sampai menggunting-gunting atau potong-potong tangan yang ketika melihat Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad SAW ketampanannya dibungkus dengan kewibawaan. Ketampanannya dibungkus dengan kewibawaan sehingga nggak ada yang berani perempuan mendekat dengan mau macam-macam dengan baginda Nabi Muhammad. Nggak ada yang berani perempuan mendekat Nabi Muhammad mau keinginan macam-macam, enggak. Semua menjaga karena kewibawaan yang Allah Ta'ala berikan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Mau tahu ciri fisiknya Nabi Muhammad SAW gimana? Nabi Muhammad ini laisa bitawilil ba'id wala bil qasir. Orangnya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu pendek. Itu Nabi Muhammad. Tetapi kalau jalan bareng sama orang yang tinggi, Nabi Muhammad terlihat yang paling tinggi. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau duduk bareng sama orang yang tinggi, itu orang yang tinggi kalah tingginya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Badannya gimana? Ba'idu ma bainal mankibain. Pundaknya ini gimana? Bahasanya apa bahasa ini? Ba'idu ma bainal mankibain. Tegak bidang badannya. Tegak bidang badannya Nabi Muhammad SAW. Tawilul hajibain. Beliau punya alisnya panjang. Ya, tawilul hajibain. Kemudian adnal arinain, hidungnya mancung. Kemudian diungkapkan juga Nabi Muhammad SAW kathul lihyah, punya jenggot yang tebal. Tapi jenggotnya rapi ya jemaah lihat. Sekarang ada orang piara jenggot tapi nggak dirapihin. Dia bilang alasannya sunnah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Jemaah, jalanin sunnah, tapi mana aspek keindahannya? Kan ada haknya istri, ya, ada haknya istri. Ada suaminya yang udah 13 tahun jenggotnya nggak pernah dipotong, maksudnya udah dirapihin. Nabi Muhammad kathul lihyah, berjenggot tebal. Kemudian apa? Istiwa'us sadri wal batn, dada dan perutnya ini rata. Kalau kita gimana maksudnya? Gimana? Dada, karena perutnya rata, lurus. Kalau kita kan ada sandaran itu. Jadi kalau sholat tarawih lama dikit bisa ngeleran tuh di sini tuh. Kalau yang bapak-bapaknya tuh gimana? Perutnya udah maju dikit ya, sholat tarawih bisa naruh di sini tuh, ada harddisk eksternal di situ ya. Itu Nabi Muhammad istiwa'us sadri wal batn, lurus dada dan perutnya. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sabab. Kalau beliau jalan, ada orang ganteng tapi jalannya nggak ganteng. Ada yang betul begitu? Ada. Dia mah mukanya ganteng, oh pokoknya cakep dah, asal jangan jalan aja. Kalau jalan ada yang melehoi gitu, ada nggak laki-laki begitu? Nabi Muhammad SAW kalau jalan ka'annama yanhatu min sabab, kayak orang yang jalan di turunan. Gimana orang jalan di turunan? Cepat langkahnya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila iltafata ma'an. Kalau dipanggil nengoknya enggak cuma begitu, tapi nengok secara keseluruhan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fisiknya. Bayangannya gimana? Ada enggak bayangannya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad salah satu khususiyatnya enggak punya bayangan. Enggak ada bayangan. Lihat bayangannya agar enggak keinjek sama orang lain. Nggak punya bayangan. Bagaimana mungkin huwan nur yahdil ha'irina diya'uhu wa fil hasri zindil mursalina liwa'uhu. Bagaimana mungkin punya bayangan huwan nur, dia cahaya. Cahayanya matahari kalah dengan cahaya Nabi Muhammad. Cahayanya bulan kalah dengan cahayanya Nabi Muhammad. Maka beliau nggak punya bayangan.
nggak punya merek. Itu keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fisiknya sempurna, fisiknya sempurna. Ada orang ganteng, fisiknya sempurna, tapi akhlaknya nggak ada. Ada nggak yang model begitu? Wah, dia mah ganteng tapi ngeselin banget, begitu kalau asal minjem duit nggak dipulangin. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu di Bekasi? Ya. Nabi Muhammad udah ganteng, akhlaknya sempurna, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar berada pada budi pekerti yang luhur. Sekarang kita ambil pelajaran. Gimana caranya biar kita bisa merasakan manisnya iman? Ibu-ibu pernah ngerasain manisnya minum teh? Pernah ngerasain manisnya minum teh? Manisnya minum madu? Pernah ngerasain? Ya. Sekarang gimana caranya biar kita bisa merasakan manisnya iman? Lihat nih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal kalau ada pada diri seseorang, dia bisa merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Kalau orang yang sampai levelnya tinggi, dia bisa ngerasain manisnya iman. Kata Rasulullah, 3 hal ada pada diri seseorang, dia bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasulullah, an yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulullah adalah yang paling dicinta daripada selainnya. Jadi yang disebutnya Allah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang orang banyak pisah-pisahin. Cintain Allah, cintain Nabi Muhammad, jangan berlebihan. Ini ungkapan bener nggak? Ungkapan kayak begini bener nggak? Cintailah Allah, tapi jangan cintai Nabi Muhammad berlebihan. Nggak boleh mencintai Nabi Muhammad berlebihan. Boleh nggak kita mencintai Nabi Muhammad berlebihan? Bu, gimana Bu? Boleh nggak mencintai Nabi Muhammad berlebihan? Boleh nggak? Pak, boleh nggak Pak berlebihan mencintai Nabi Muhammad? Ini pada ngomong aja belum pernah kebuli apa nih? Justru kita disuruh wajib mencintai Nabi Muhammad berlebihan. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulullah melebihi apapun, melebihi cintanya pada orang tuanya, melebihi cintanya pada anaknya, melebihi cintanya pada istrinya atau pada suaminya, melebihi cintanya pada hartanya, melebihi cintanya pada segala apapun. Allah dan Rasulullah adalah yang paling dicinta. Kalau pengen merasakan manisnya iman, itu step pertama harus sampai di situ. Jadi jangan dibilang orang Maulidan itu orang udah berlebihan mencintai Nabi Muhammad. Jamaah, emang kita yang berlebihan mencintai Nabi Muhammad? Ada nggak yang kelebihan mencintai Nabi Muhammad? Cinta kita ini masih cinta bohong-bohongan, ya? Belum beneran. Cinta kita ini belum tulus, belum sebenar-benarnya. Lihat cinta-cintanya para sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Nanti dia pakai dalil, janganlah engkau menjadikan atau janganlah engkau berlebihan memuji Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Itu hadisnya benar, hadisnya sahih. Tetapi pemahaman terhadap hadisnya banyak yang diselewengkan. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa, bukan Nabi Isa, sebagai Tuhan. Ada nggak yang menjadikan Nabi Muhammad Tuhan? Orang yang hadir peringatan Maulid ada nggak yang menjadikan Nabi Muhammad Tuhan? Nggak ada. Semua tetap menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai kekasihnya Allah, sebagai utusannya Allah. Nggak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Justru mereka memuliakan Nabi Muhammad semata-mata karena memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu step pertama. Orang yang pengen merasakan manisnya iman, belajar bagaimana agar menjadikan Allah sama Rasulullah yang prioritas, yang paling utama. Kalau ditawarin kita lagi aus-aus, ada air dingin sama ketemu Nabi Muhammad, kita lebih pilih ketemu Nabi Muhammad. Padahal lagi aus banget, ini air dingin. Itu sampai kayak begitu coba saya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mendapatkan manisnya iman ialah la yuhibbul mar' illa lillah. Hendaknya dia enggak mencintai seseorang terkecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cek sekarang masuk tahun politik, ya. Masuk tahun politik. Ada orang yang belaga-belaga cinta, dukung-dukung. Kenapa? Karena habis dapat duit, ya kan? Kenapa lu cinta sama dia? Kenapa lu dukung dia? Kemarin habis dapat duit. Berarti cintanya nggak tulus. Cintanya nggak tulus. Kalau cintanya tulus, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Udah karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena nanti dapat balasan imbalan, nanti dapat jabatan dan sebagainya. Enggak, udah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illallah. Agar merasakan manisnya iman, hendaknya dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar merasakan manisnya iman, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yubdhafa fil nar. Dia benci kembali pada kekufuran. Dia benci kembali kepada zaman sebelum hijrahnya. Ada orang sekarang cerita hijrah, tapi dia bangga-banggain dosa zaman lalu, zaman dulunya. Dia bikin konten cerita dosanya zaman dulu. Itu bukan orang yang taubat sebenar-benarnya taubat. Kalau dia punya dosa zaman dahulu ditutupin, nggak usah diceritain, apalagi bikin konten. Ada nggak yang begitu? Dia bikin konten cerita pengalaman berbuat dosa, padahal dia udah hijrah. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang merasakan manisnya iman, dia benci kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dilempar ke api neraka. Orang dilempar ke api pasti bakalan menjauh, takut dan sebagainya. Kalau tiga hal ini sudah dikerjakan, ya, dia akan merasakan manisnya iman. Dan ini ada pada diri sosok sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bayangin Bu, Bilal bin Rabah, dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nyiksa Bilal bin Rabah di tengah terik panasnya kota Mekah Al-Mukarramah. Ditaruhin batu besar, dicambuk badannya, nggak pakai baju. Bilal bin Rabah dicambuk agar keluar dari agama Islam, agar kembali kepada ajaran leluhurnya. Jawaban Bilal bin Rabah apa? Beliau hanya menjawab ahadun ahad, ahadun ahad. Itu kata ulama, ahadun ahadnya kayak orang baca qasidah sambil nyanyi, menikmati. Kenapa? Menikmati ras manisnya iman. Ahadun ahad, ahadun ahad. Bayangin zaman sekarang kalau digebukin, adalah orang yang bisa menikmati. Digebukin di tengah hari, siang-siang bolong, nggak pakai baju, dicambuk, ditindihin batu. Ada nggak yang bisa nyanyi kayak begitu? Digebukin. Tetapi terjadi pada Bilal bin Rabah, karena beliau merasakan manisnya iman, disuruh keluar dari ajaran Nabi Muhammad, dia nggak mau keluar, yang ada malah nyanyi ahadun ahad, ahadun ahad, yang maha tunggal cuma satu, yang maha tunggal cuma satu, Allahu ahad, 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 ahad. Terus Bilal bin Rabah mengungkapkan hal demikian. Kenapa? Karena berasa manis imannya. Kenapa? Karena beliau sosok orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di episode kehidupan berikutnya, lihat bagaimana kita belajar dari sosok Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu nggak betah tinggal di Madinah setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa? Karena segala sesuatu di kota Madinah
mengingatkan memori indah kenangan bersama Rasulullah. Dia jalan di gang sini, ingat Rasulullah pernah bersabda ini, Rasulullah pernah berbuat ini, Rasulullah melakukan hal demikian dan sebagainya. Sehingga di kota Madinah sekelilingnya selalu mengingatkan dirinya pada Rasulullah SAW. Bilal nggak sanggup tinggal di kota Madinah. Rasulullah udah wafat. Bilal nggak sanggup tinggal di kota Madinah, dia keluar dari kota Madinah. Kemana? Ke negeri Syam. Di mana negeri Syam? Di mana negeri Syam? Syam ini Suriah, Jordania, Palestina, dan sebagian Libanon. Libanon itu juga masuk dari Syam. Beliau hijrah tinggal di kota Madinah. Kenapa? Madinah penuh memori keindahan sama Rasulullah. Aku nggak bisa mengenang terus, kenang-kenang, nggak sanggup tinggal di kota Madinah. Sampai akhirnya beliau menetap di negeri Syam. Ketika beliau menetap di negeri Syam, hampir 2 tahun Bilal bin Rabah tinggal di negeri Syam. Suatu malam beliau dimimpiin oleh Rasulullah SAW. Lihat, beliau dimimpiin oleh Rasulullah SAW. Dan orang kalau sudah mimpi Rasulullah, itu berarti benar sosoknya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syayatin la yatamatsalu bi. Siapa orang melihat mimpi, memandang aku di dalam tidurnya, sungguh dia benar-benar melihat aku. Karena setan gak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah SAW. Jadi Bilal bin Rabah setelah 2 tahun tinggal di negeri Syam, mimpi dalam tidurnya melihat Rasulullah ditegur oleh Rasulullah SAW. Tegurannya apa? Mahadal jafa ya Bilal. Wahai Bilal, ini kekeringan macam apa kau berbuat demikian? Digituin oleh Rasulullah. Kekeringan macam apa kau berbuat seperti ini? Amalaka alla tazurana. Wahai Bilal, kenapa engkau enggak menziarahiku? Kenapa engkau enggak berziarah kepadaku? Nih yang duitnya banyak nih, yang belum pernah sampai ziarah makam Nabi Muhammad SAW, udah berbuat kekeringan pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Gak mau berziarah kepada Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah ditegur dalam mimpinya, sampai bangun tidur nangis. Bilal bin Rabah ditanya sama istrinya Mayuki kayak Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau menangis? Diceritakan bahwa ada mimpi Rasulullah SAW semalam dan sebagainya. Sampai akhirnya Bilal bin Rabah tekad langsung pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di hari itu Bilal bin Rabah pergi perjalanan yang cukup jauh dari negeri Syam ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, Bilal bin Rabah berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jumpa dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq gembira, senang menyambut kedatangan Bilal bin Rabah. Apa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq?